Hai guys, perkenalkan nama aku Diariska Fatullela, NPM aku 12 10 20 588. Sini aku akan menjelaskan materi aku yang keempat tentang human capital berkualitas tinggi. Semoga kalian tetap menyimak. Aku di sini sedikit menjelaskan tentang membangun human capital berkualitas tinggi. Nah, di sini ada human capital dan manajemen. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri. Dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Selanjutnya ada sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Selanjutnya ada variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografis. Variabel tersebut menurut Gomez 2003-2006 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya sumber daya manusia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya ada penekanan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, adanya kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan normal. Lalu yang kedua, adanya kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Lalu yang ketiga, ada kualitas kekaryaan yang meliputi. Yang pertama ada faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang terakhir ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan menciptakan iklim hubungan dan yang produktif dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang sosial, yang solid. Secara harfiah, pengertian model manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai model atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Human Capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia.
pertama ada investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya yang unggul, andal, dan berkarakter. Standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Selanjutnya ada konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Selanjutnya ada penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Sekian, terima kasih.